Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Sobat Maestro terkasih dan sidang jemaat GBT Bukit Moria dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengajak Ibu Bapak Saudara sekalian untuk sama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang kita akan awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur atas bukti kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang begitu besar. Keberadaan kami dimanapun kami berada, dengan segenap kekuatan, dengan segenap kegirangan, dengan segenap semangat sukacita yang Tuhan berikan, itu menjadi tanda bukti bagi kami atas kesetiaan pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib. Dan saat ini kami ingin sama-sama merenungkan beberapa ayat firman-Mu yang menjadi santapan rohani kami, menjadi kekuatan bagi iman pengharapan kami. Dari sebab itu, biarlah Allah Roh Kudus mengurapi setiap pribadi kami dimanapun kami berada, sehingga kami dapat sama-sama menikmati hadirat Tuhan, kebenaran firman-Mu, dan kami dapat mencerna kebenaran firman-Mu di dalam hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Terlebih, Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu yang tanah liat dan sangat terbatas ini, sehingga melalui hamba-Mu, kebenaran firman-Mu dapat dibicarakan, dapat diberitakan, dan kami semua dapat menangkapnya karena hikmat dan pertolongan serta urapan Roh Kudus. Berbicaralah ya Tuhan, bagi kami semua. Kami siap untuk bersekutu dalam firman-Mu, dan kami rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Saudara terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu perenungan dengan judul Kemerdekaan Sejati. Kemerdekaan Sejati. Kita baru saja memperingati kemerdekaan Indonesia yang begitu semarak dengan persiapan-persiapan yang penuh, walaupun mengalami perubahan-perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena kita memasuki masa pandemi, PPKM, sehingga banyak sekali aturan-aturan protokol kesehatan yang harus diperhatikan dan dijalankan. Tetapi makna syukur daripada bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang telah dianugerahkan, yang telah dimiliki, yang telah diperoleh, itu tetap dilaksanakan dengan penuh hikmat, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh rasa syukur. Nah, kita akan merenungkan bersama apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang kemerdekaan yang sesungguhnya atau kemerdekaan sejati. Kita akan lihat di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, Rasul Paulus melalui ayatnya yang tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-1 menerangkan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi ada maksud Rasul Paulus ingin menerangkan ada kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati yang telah dilakukan oleh Kristus. Kristus telah memerdekakan kita. Siapakah kita? Kita ini adalah orang-orang percaya yang mengalami pemerdekaan itu. Agar kita mengalami kemerdekaan sejati, Allah berinisiatif menyerahkan putra tunggalnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia.
Itu inisiatif kemerdekaan yang sesungguhnya yang Rasul Paulus ingin jelaskan itu, yang bersumber, yang berinisiatif adalah Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah telah berinisiatif mengirimkan putra tunggalnya ke dalam dunia. Yesus Kristus telah memerdekakan kita melalui penebusannya, menyerahkan dirinya sebagai korban, dan darahnya membenarkan dan menyucikan kita agar kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi Rasul Paulus mengajarkan, menuntun kita untuk memahami bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan yang diperdamaikan dengan Allah. Berdamai dengan Allah itu adalah satu bentuk kebebasan, satu bentuk keleluasaan sehingga orang dibebaskan dari rasa cemas, rasa takut, rasa bersalah, rasa kecewa. Banyak sekali orang mengalami kebebasan, kemerdekaan jasmaninya merdeka, tetapi ada bagian yang terbelenggu, yaitu jiwanya terintimidasi. Nah, untuk maksud inilah Rasul Paulus mengingatkan dan menuntun orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus untuk mensyukuri segala anugerah yang Allah sudah lakukan melalui Yesus Kristus. Oleh sebab penebusannya yang telah memerdekakan kita, maka kita harus berdiri teguh dan jangan goyah agar tidak kembali diperbudak oleh dosa. Itu maksud daripada nats yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena kita sudah dimerdekakan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Kita harus punya satu pendirian, satu pemahaman, satu kekokohan di dalam iman percaya kita. Agar apa? Kita tidak diperbudak lagi. Agar kita tidak diperhamba lagi oleh dosa. Di dalam Roma 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat yang lain, Rasul Paulus menerangkan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, dibenarkan karena percaya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya, inilah kebebasan, inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu hidup diperdamaikan dengan Allah. Allah penguasa alam semesta, Allah pencipta alam semesta, Allah yang adalah raja di dalam kerajaan surga, kerajaannya yang kekal. Kita diperdamaikan dengan Allah penguasa dan pencipta alam semesta itu. Kita dibenarkan oleh darahnya karena kita percaya akan pengorbanan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkorban bagi manusia, menderita bagi manusia, menebus dosa umat manusia. Itulah anugerahnya yang mendamaikan kita dengan Allah. Jadi jelas, kemerdekaan yang sesungguhnya itu di dalam Yesus Kristus. Dan dibuktikan melalui pengorbanannya. Kita yang hidup saat ini, kita selalu memperingati. Setiap tahun kita memperingati Hari Raya Paskah. Mengingat penderitaan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Dan kita juga selalu peringati hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu semua kita peringati. Kenapa? Karena memang sudah terjadi.
Jadi penebusan itu sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Lalu Rasul Paulus melalui ayatnya mengingatkan kita agar kita menganggap atau menghormati peristiwa pengorbanan Kristus itu dengan iman percaya bahwa melalui pengorbanan itu pula kita yang hidup saat ini dibebaskan dari dosa. Ditebus oleh pengorbanannya, diperdamaikan dengan Allah. Itu adalah anugerah yang besar. Di dalam ayat lain, Rasul Paulus menuliskan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini Rasul Paulus juga memberitakan tentang anugerah yang besar itu kepada jemaat di Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu beroleh keselamatan. Oleh percaya. Jadi keselamatan, anugerah, kemerdekaan yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus itu kita jangkau, kita terima dengan iman. Bukan dengan usaha kita, bukan dengan kebaikan-kebaikan kita. Tetapi itu anugerah. Percayakah kita akan anugerah itu? Anugerah yang mana? 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus. Menjadi tebusan bagi banyak manusia. Banyak manusia, tidak terbatas manusia. Manusia yang mana? Manusia yang percaya. Yang mengimani bahwa korban Yesus Kristus itu untuk membebaskan kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga diterangkan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan hasil pekerjaan. Kemerdekaan yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus yang diperoleh dari Yesus Kristus itu bukan karena usaha manusia. Bukan karena pekerjaan manusia. Tetapi anugerah sepenuhnya adalah anugerah terbesar. Karya Yesus Kristus di kayu salib. Puji syukur kepada Tuhan. Dari sebab itu kita perlu mengucap syukur. Sebagaimana bangsa kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Dengan penuh hikmat, dengan penuh syukur, dengan penuh penghormatan. Maka kita pun harus memiliki rasa syukur atas anugerah yang besar ini. Bersyukur sebagai tanda orang yang mengalami kemerdekaan sejati. Kenapa mengalami kemerdekaan sejati? Apa yang dimerdekakan? Roh dan jiwa yang dimerdekakan. Sehingga betul-betul kita dapat menikmati kebebasan. Sebab pada kenyataannya banyak sekali orang hidupnya bebas tapi terintimidasi. Ya, apalagi dengan PPKM ini, orang menjadi stres dengan masa pandemi ini. Orang begitu tertekan, begitu ketakutan. Maka ini membuktikan bahwa kebebasan tapi tertekan. Di dalam Tuhan, kita mengalami satu kebebasan yang tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan. Nah, inilah kebebasan atau kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus. Sehingga Rasul Paulus, dia menyaksikan pengalamannya. Ketika dia mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan di dalam kehidupannya, Rasul Paulus bersaksi. Beberapa ayat yang kita baca itu nasihat-nasihat Rasul Paulus tentang kebebasan, tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, Rasul Paulus juga dia bersaksi tentang pengalamannya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati.
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini Rasul Paulus menyaksikan pengalamannya. Dia katakan, kami tidak tawar hati, kami tidak putus asa, kami tidak menjadi kecewa. Meskipun pada kenyataannya manusia lahiriah kami, tubuh kami makin merosot, kekuatannya makin merosot, makin melemah. Namun, perhatikan ya, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia lahiriah, jasmani kita makin merosot. Ini realita, ini kenyataan. Ya, 10-20 tahun yang lalu, saya yang sekarang usia 60, 20 tahun yang lalu usia baru 40. Rambut saya masih hitam. Sekarang 80% rambut saya sudah memutih. Itu bukan saya punya mau. Saya maunya tetap hitam supaya tampak muda. Tetapi realita kenyataannya ini yang terjadi. Kekuatan saya 20 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Semangatnya, keberaniannya berbeda. Memang secara fisik mengalami kemerosotan. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi dia tidak tawar hati. Dia tidak menjadi kecewa dan putus asa menghadapi realita kenyataan perubahan di mana kekuatan tubuh yang makin merosot. Kenapa? Karena setiap hari manusia batiniahnya yang terdiri roh dan jiwa. Roh berfungsi untuk bersekutu dengan roh. Allah adalah roh. Penguasa kegelapan itu pun roh. Jadi roh kita bisa bersekutu dengan roh Allah atau roh kegelapan. Manusia batiniah yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu roh dan jiwa. Di dalam jiwa ini ada pikiran, ada perasaan, emosi kita yang melalui pikiran dan perasaan melahirkan keinginan, kehendak. Nah, manusia batiniah ini Rasul Paulus selalu mengalami pembaharuan setiap hari. Puji syukur pada Tuhan. Ini yang membuat dia tidak putus asa, tidak kecewa menghadapi kenyataan realita hidup sekalipun tubuhnya makin merosot, jiwanya, manusia batiniahnya selalu mendapat pembaharuan. Bagaimana caranya? Maka sebab itu, kita perlu setiap hari agar kita mengalami pembaharuan di dalam manusia batiniah kita melalui apa yang dinamakan santapan rohani. Ada hal-hal yang bersifat rohani yang harus kita butuhkan, yang harus mengisi juga bagi pertumbuhan jiwa kita, kesehatan roh dan jiwa kita. Kalau kita makan banyak, makan vitamin, ini kan sekarang lagi makan, jaga vitamin ditambah untuk apa? Membangun stamina kesehatan tubuh. Tetapi ingat, ada stamina kesehatan jiwa, batiniah yang harus kita juga perhatikan. Yaitu apa? Dengan beribadah, dengan santapan rohani. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Di dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab itu kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kalau roh kita diperbaharui, roh kita terbangun, roh kita bersekutu dengan roh yang daripada Allah, maka jiwa kita akan dibebaskan dari intimidasi rasa khawatir, intimidasi ketakutan. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman
kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam Roma 5 ayat yang kedua, Rasul Paulus katakan, oleh Dia, oleh Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk, solusi, sarana untuk masuk di dalam kasih karunia, yaitu oleh iman. Puji syukur pada Tuhan. Yesus yang menyelenggarakan jalan dan sarananya. Dan kita harus menerima dan bertindak di dalam iman. Supaya di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam kasih karunia kita berpengharapan. Orang yang berpengharapan belum menerima kemuliaan Allah. Itu menunjukkan bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, kita hidup dalam kasih karunia Allah. Sebab apa? Kita terus berpengharapan kepada kemuliaan Allah. Pengharapan yang pasti beroleh kemuliaan Allah. Oleh pengorbanan Yesus kita beroleh jalan solusi. Oleh tindakan iman maka kita masuk dalam kasih karunia. Selama hidup dalam dunia ini kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Inilah kebebasan sejati yang dapat kita miliki karena karya penebusan Yesus Kristus. Di dalam dunia ini, masa kini, kita hidup di dalam kasih karunia dan kita tetap memiliki pengharapan untuk masa yang akan datang, masa kekal, yaitu menerima kemuliaan Allah. Puji syukur pada Tuhan. Ini yang membebaskan roh kita, jiwa kita dari segala intimidasi kuasa kegelapan. Kita dapat menikmati kemerdekaan sejati karena pengorbanan Yesus Kristus, di mana roh kita dimerdekakan dari belenggu roh kegelapan, roh iblis. Kita dibebaskan, roh kita harus dibebaskan. Maka jiwa kita akan dibebaskan dari intimidasi dosa. Intimidasi dosa. Apa itu? Kesombongan, iri hati, akar pahit, kekecewaan, luka batin. Kita perlu mengalami pembebasan itu. Agar apa? Kita betul-betul dapat menikmati kemerdekaan sejati karena penebusan Yesus Kristus. Penebusannya sudah dilakukan. Tinggal iman kita. Mari kita jangkau, hargai penebusan Yesus Kristus itu dengan iman. Puji syukur kepada Tuhan. Sehingga di dalam Yesus Kristus, roh dan jiwa kita mengalami kemerdekaan sejati. Tubuh kita memang fisik kita makin merosot. Tetapi roh dan jiwa kita sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh karya penebusan Yesus Kristus. Yang berinisiatif adalah Allah. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal karena kasihnya. Anaknya yang tunggal Yesus Kristus menyerahkan dirinya sebagai tebusan, bukti kasihnya. Oleh sebab itu kita perlu hidup di dalam imannya kepadanya. Agar kita menikmati kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat yang kami renungkan bersama. Berikan kepada kami pemahaman dan tuntunan daripada Roh Kudus. Oleh kekuatan Roh Kudus, maka kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Sertai kami senantiasa selama kami hidup dalam dunia ini dengan iman pengharapan, dengan kuasa kemerdekaan yang telah Yesus lakukan untuk membebaskan kami dari belenggu dosa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.